آمنت بالله وملائكته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema tausiah kita pada siang hari ini mengatasi penyakit antara ikhtiar dan tawakal. Sebenarnya antara ikhtiar dan tawakal, dua-duanya ini merupakan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya dalam rangka menghadapi bukan hanya soal penyakit, tapi terkait juga dengan keadaan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tapi karena fokusnya sekarang kajian kita terkait dengan masalah penyakit, maka ikhtiar dan tawakal kita coba untuk menjelaskannya. Ikhtiar adalah upaya manusia sesuai keperluannya secara maksimal untuk merubah apa yang terjadi di dalam diri kita. Upaya maksimal yang kita lakukan tentunya terkait dengan kondisi kita yang sakit, kemampuan kita dan keluarga, dan juga mungkin sarana dan prasarana yang terkait dengan pengobatan. Tapi yang perlu kita pahami di sini bahwa ikhtiar manusia untuk mengatasi penyakit, apakah dengan berobat, apakah dengan cara-cara lain ataupun alternatif, sifatnya ini tidak secara otomatis menjadi jalan keluar pengobatan yang kita lakukan. Atau dengan kata lain, ikhtiar kita itu bukanlah secara otomatis efektif untuk menyembuhkan. Kenapa? Karena yang menyembuhkan di dalam akidah Islam, di dalam dinul Islam, yang menyembuhkan itu satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kalau kita sudah berobat tidak sembuh, ini disalahkan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena tadi usaha itu tidak secara otomatis efektif berhasil. Nah, tetapi sebagai usaha, ikhtiar al-insani, ikhtiar manusia, tetap kita lakukan. Ini diungkap oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 80. Faiza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Ibrahim, maka Allah lah yang memberikan kesembuhan. Nah, karena itu ikhtiar tetap kita lakukan
antara lain dengan melakukan pengobatan sesuai dengan sabda Rasul, tadawau, berobatlah kamu. Melakukan perintah Rasul menunjukkan ketaatan kita kepada aturan-aturannya. Kita sakit, kita berobat. Karena kata Nabi, pada waktu Allah menurunkan penyakit, Ia turunkan obatnya, kecuali satu, yaitu obat tua. Itu tidak ada. Karena usia kita terus berkembang, anak-anak, remaja, tua bangka, dan itu merupakan sunnatullah di dalam diri umat manusia. Tapi kalau sakit, berobat, tadawau. Nah, ini berarti kita melaksanakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhtiar ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa ikhtiar manusia tidak secara otomatis menyembuhkan penyakit. Karena yang menyembuhkan hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Tawakal berarti penyerahan diri secara bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tawakal ini bukan juga berarti tanpa usaha. Karena digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tawakal itu seperti burung yang keluar dari sarangnya pagi hari dengan tembolok kosong, ia kembali ke sarangnya pada sore hari dengan tembolok sudah penuh persiapan makanan. Ini berarti kita harus keluar dari sarang. Kalau tidak keluar dari sarang, tidak ada usaha, dia tinggal di rumah saja. Burung tinggal di sarangnya. Ini tidak akan mendapatkan rezeki untuk kehidupannya. Jadi tawakal di sini bukan berarti tanpa usaha. Burung saja dia keluar terbang mencari makan sehari-hari. Pagi berangkat, sore pulang mendapat rezeki, tembolokannya penuh. Nah, kita sakit seperti itu juga. Tawakal kepada Allah bukan berarti kita mendiamkan penyakit yang ada di dalam diri kita berkembang demikian, kita biarkan saja tanpa obat, kita biarkan saja tanpa usaha manusiawi untuk usaha-usaha penyembuhan. Nah, bukan itu makna tawakal. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, baik ikhtiar demikian juga tawakal adalah dua hal yang secara bersamaan bisa kita lakukan dalam rangka menghadapi penyakit yang kita alami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.